Sidang BPU PKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa diberi kesempatan untuk mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh perumus dasar negara Muhammad Yamin 29 Mei 1945 menyampaikan 5 asas negara: pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memaparkan konsep negara integralistik, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sedangkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato mengenali 5 sila yang disebut Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Dan hasil sidang pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila. Perumusan dalam Piagam Jakarta. Setelah sidang BPU PKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan lainnya. Tugas mereka adalah merumuskan kompromi antara berbagai pandangan tentang dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 versi awal. Namun, dalam sila pertama tertulis kewajiban dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak dari Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. Karena itu, demi persatuan dan kesepakatan bersama, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menetapkan dasar negara dan konstitusi. Dalam sidang ini, PPKI menyetujui perubahan sila pertama dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Perubahan ini menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan para pendiri bangsa yang rela menurunkan ego golongan demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin: 1. Ketuhanan. Para tokoh menunjukkan rasa hormat dan toleransi antara umat beragama. Kedua, kemanusiaan. Semua pihak mengutamakan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Ketiga, persatuan Indonesia. Keputusan untuk mengubah sila adalah bukti nyata semangat persatuan damai keutuhan. Keempat, kerakyatan. Semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat dan bukan paksaan. Kelima, keahlian sosial. Tujuan akhir dari perjuangan mereka adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baik teman-teman, pelajaran yang dapat diambil dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa yang beragam. Musyawarah untuk mufakat harus selalu diutamakan daripada konflik atau perpecahan. Semangat nasionalisme dan gotong royong menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Pengorbanan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa menjadi teladan bagi kita untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Relevansi nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda Indonesia, bahkan menjadi semakin penting di era globalisasi. Yang pertama, di tengah arus media sosial dan perbedaan pandang politik, nilai toleransi dan persatuan perlu dijaga agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah. Yang kedua, nilai gotong royong dan keadilan dapat diterapkan dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Yang ketiga, nilai musyawarah dan demokrasi menjadi pedoman dalam menyelesaikan pendapat dengan cara yang santun dan bijaksana. Kesimpulannya adalah, lahirnya Pancasila adalah hasil perjuangan kebijaksanaan dan persatuan para tokoh bangsa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga cerminan jati diri bangsa Indonesia bagi generasi muda. Memahami sejarah Pancasila berarti belajar tentang arti toleransi, kebersamaan, dan cinta tanah air. Jika nilai-nilai terus diamalkan, maka Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, dan bermartabat di tengah perubahan zaman.